kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan. Saya itu kalau dari A sampai H jalan itu ngeliat-liat gitu dari A kelas-kelasnya, nanti kalau sampai ujung sampai H saya kadang kalau di ini suka ketemu temen nanti say hello kayak gitu. Ingat sih jalannya ingat. Ya jalan aja gitu. Saya tuh bertiga kalau jalan itu bertiga sama teman saya. Jadi jalan gitu dari A sampai H gitu. Ya jalan seperti biasa aja. Gitu. Suka dukanya tuh kalau nongkrong di depan kelas tuh kita kan bisa ngelihat temen ngegosipin dalam arti kata yang benar aja gitu loh. Oh si ini begini, si ini begini, si ini begini. Tapi kita ya banyak kenal orang itu jadi karena dia lewat kelas B aja gitu. Kelas B mau ke toilet kan samping kita toilet gitu ya. Jadi kita tahu si A dari kelas ini, si ini dari kelas ini, si ini dari kelas ini, kita tahu. Tapi kita nggak pernah jahat atau jahil untuk ngegodain mereka. Seperti apapun kita enggak, karena kita punya batasan-batasan juga kan. Saya dengan sahabat saya Arif Tripujadi, Fajar, almarhum Novi Geri, Yusrizal, Wari Gunawan, almarhum Maruli, M. Hasan, ya itulah teman-teman. Kalau Arif itu orangnya punya sifat peduli, dan Fajar juga sama sifat peduli. Susah senangnya saya itu dia tahu. Saya juga alhamdulillah susah senang mereka berdua juga saya tahu. Kekosongan saya diisi oleh mereka, kekosongan mereka juga kita juga berusaha untuk mengisi. Persahabatan kita sudah bukan seperti seorang teman, tapi seperti saudara sampai detik ini. Gitu. Arif tinggal di Serang, Banten, Fajar di sini, di Meruya juga. Saya memang lebih sering ketemu Fajar dan Arif. Seperti biasa petugas upacara itu saya menjadi komandan upacaranya yang memimpin upacara mulai dari menyiapkan hormat kepada pembina upacara, terus nanti ada pengibaran bendera sampai selesai upacara saya yang memimpin. Nah itu aja sih. Nah terkadang juga ada untuk biasanya di lapangan itu kita biasa untuk kegiatan pramuka. Nah, saya juga menjadi ketua pramuka pada saat itu, memimpin anggota pramuka juga. Itu aja sih yang saya ingat. Paling kalau kelas meeting juga saya jarang ikut. Biasanya kita cuma nonton-nonton doang. Kalau di lapangan itu kan anak-anak biasanya teman-teman tuh untuk kegiatan kelas meeting. Tapi kalau saya kenangan pribadi saya itu memimpin upacara, sering memimpin upacara bendera.
Iya. Kita di laboratorium banyak bener ya kayaknya, tapi yang menarik bagi gua waktu itu anak-anak pada disuruh pelajaran cari belalang di sekitar halaman sekolah kita SMA 134, dan temen gua pada rusuh semua pada waktu itu. Gue ingat teman-teman kelas D yang paling pintar tuh ada Nova, ada Cut Melani, Reni Asmara. Terus saya ingat gue ada 3 anak itu. Kalau gue sendiri mungkin gue peringkat ketiga paling bawah. Dari 45 gue mungkin ranking gue 42. Tapi yang paling pintar gue ingat Nova, Cut Melani, Reni Asmara. Yang lain-lain kayaknya yang gue ingat 3 itu. Kalau setiap matematik ditabokin sama Pak almarhum Pak Bambang, itu pasti pipi kita ditabokin tuh sama dia tuh, tabokin sayang ya. Jadi setiap maju pasti ditabokin 10 kali pipi kita. Jadi keseruan belajar matematik waktu di SMP adalah ditabokin setiap pelajaran matematik. Itu satu kelas, bukannya 1 orang 2 orang, tapi hampir satu kelas nggak tabok semua, kecuali 3 orang itu. Jadi saya, teman-teman sekelas punya pengalaman sama kantin kita yang di ujung. Kantin itu letaknya di ujung. Nah, di ujung kantin itu ada pintu akses menuju pasar. Jadi waktu kita masuk siang, sekolah kita masuk siang tuh kira-kira kelas 2. Nah, itu pasti di kantin waktu istirahat tuh makanan udah habis. Udah nggak bisa. Jadi kita punya niat jebol aja itu pintu, terus kita makan di warung bakso yang ada di pasar. Wah, pokoknya setiap kali makan pasti nagihin. Jadi setiap kali istirahat niatnya bukan ke kantin tapi ke warung bakso. Ya gitu aja sih. Kalau yang di bawah pohon itu yang masih gue inget sampai sekarang, biasanya kalau saat upacara ada yang pingsan lari ke sana. Yang kedua saat jam istirahat sambil jajan yang dekat gerbang depan itu pada ngantri di sana. Dan yang terakhir sering gue lihat teman-teman ngojok alias pacaran zaman dulu, pasti ada aja di situ. Sahabat selama SMP sebenarnya satu kelas dan satu sekolah sih, tapi yang benar-benar dekat saat itu Edi panggilannya Boy, Susilo panggilan Cilo, Piki panggilannya Sipik, Sabata. Ya itu yang paling dekat, apalagi terutama Cilo. Itu karena lokasi rumahnya dekat rumah gue, jadi sekolah itu waktu itu kita naik sepeda bareng, pulang bareng. Edi, gue juga sahabat deket, malah sampai sekarang kita masih kontek-kontekan dan ya udah kayak keluarga mungkin ya. Ya, di lorong dari belakang ya, dari kelas G sampai ujung WC ya. Kegiatan teman-teman paling di situ suka merokok bersama.
ada juga yang gunting rambut bergantian gitu aja. Ya paling kadang-kadang suka ada yang ribut kecil teman-teman kelas biasanya gitu aja. Sempat ketahuan. Saya sempat ketahuan dengan Pak Warmin saat ngerokok gitu. Ada beberapa teman sampai disetrap di depan lapangan upacara. Kalau nggak salah kita harus ngabisin 2 bungkus rokok sama Pak Warmin. Itu hukuman dari Pak Warmin saat itu. Dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Jabat tanganku, mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu, seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah, karena hari ini yang akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang luar biasa indahnya. Tanpa kehendak-Mu, tidak akan mungkin kami bisa berkumpul kembali. Tuhan, terima kasih Kau telah menggerakkan kami berkumpul kembali. 33 tahun lalu, kami bersama dalam satu sekolah. 33 tahun lalu, kami berputih biru. Bahagia tanpa beban. Tuhan, kami tahu kami bukan putih biru lagi. Kami sadar kami sudah tidak muda lagi. Kami mohon jangan pisahkan kami setelah Kau pertemukan kembali. Izinkan kami tersenyum berbahagia bersama menjalani hari-hari kami. Izinkan kami saling mendoakan. Setelah hari ini, setelah 33 tahun lalu, aku terbayang kembali hari-hari kami dulu. Kami akan banyak senyum, akan ditemani cerita-cerita manis, akan ditemani sahabat-sahabat yang baik, mengisi hari-hari tua kami. Hidup ini seperti piano, berwarna hitam dan putih. Namun, ketika kuasa Tuhan memainkan semuanya, akan menjadi sangat indah. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. 29 Januari 2022, SMP 134, Angkatan 89. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu.
merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk saat